Pada episode lalu, kita telah membahas tentang kebebasan. Kini kita tahu bahwa kebebasan merupakan sarana kita untuk membuat sebuah keputusan dan tindakan yang sesuai di hadapan Allah. Melalui kebebasan, manusia diajak untuk menyadari setiap keputusan yang diambil seturut dengan suara hati dan iman Kristiani. Nah, pada episode ini kita akan membahas tentang doa menurut iman Kristiani dan mengapa kita berdoa, serta teladan doa dalam tokoh-tokoh kitab suci. Maka dari itu, mari kita menyimak baik-baik video berikut ini. Selamat datang di Keris Katekese Ringkas. Konten yang mungkin membuat kamu semakin CTM, cerdas, tangguh, dan misioner. Menurut Katekismus Gereja Katolik, doa merupakan gerbang untuk berkomunikasi dengan Allah. Seorang yang berdoa tidak lagi hidup demi dirinya sendiri atau oleh kekuatannya sendiri. Akan tetapi, doa merupakan usaha untuk memberikan kepercayaan diri kepada Allah. Maka dari itu, doa dapat berarti suatu usaha untuk mengarahkan diri kepada Allah. Dengan kata lain, seorang yang berdoa, ia mencoba untuk masuk ke dalam hubungan yang hidup dengan Allah. Doa juga merupakan hubungan perjanjian antara Allah dan manusia, sehingga membuat hubungan antara Allah dan manusia itu semakin erat. Tuhan telah memanggil manusia terlebih dahulu sebelum manusia memanggil Tuhan. Maka dari itu, doa mengerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Dari pengertian doa tersebut, tentu kita bertanya, apa motivasi kita berdoa? Pada hakikatnya, doa merupakan suatu pencarian. Katekismus Gereja Katolik menjelaskan, doa bagi kehidupan umat Kristiani bertujuan untuk menyetujui dan menjawab apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Tanpa doa, iman kita akan lemah tanpa daya, kering, dan tidak berbobot, melainkan dengan berdoa, iman kita dikuatkan, diteguhkan, ditopang, hingga kokoh kuat tak tergoyangkan. Maka, kebiasaan doa bagi umat Kristiani sangatlah penting, supaya kita selalu mendapat anugerah dari Tuhan. Nah, teman-teman, sebagai langkah kita untuk belajar berdoa yang baik, ada perlunya kita mempelajari cara berdoa dari tokoh-tokoh dalam kitab suci. Harapannya, tokoh-tokoh tersebut dapat menjadi teladan pendoa yang baik dan benar. Adapun tokoh-tokoh yang dimaksud ialah sebagai berikut. Pertama, Abraham. Abraham yang adalah bapa segala bangsa memiliki banyak pengalaman bersama Allah, termasuk beberapa pengalamannya ketika dicobai. Salah satu pengalaman doa Bapak Abraham yang paling berpengaruh bagi keselamatan orang lain ialah saat pembelaannya untuk Sodom. Pengalamannya bersama Allah itu menjadi langkah awal bagi Abraham sehingga Allah berkenan kepadanya. Pengalaman bersama Allah itulah yang diartikan menjadi pengalaman doa. Relasi Abraham dan Allah yang semakin mendalam itu memberinya kesempatan untuk memperoleh rahmat yang dikehendaki Abraham. Kedua, Musa. Musa merupakan tokoh kitab suci yang sudah tidak asing bagi kita, di mana dari Musa kita dapat belajar
bahwa doa berarti bercakap-cakap dengan Allah. Dalam kitab Keluaran menceritakan bahwa Allah berkomunikasi dengan Musa dengan bertatapan muka sebagaimana seseorang berbicara kepada temannya. Pengalaman Musa yang memiliki relasi yang mesra dan pribadi dengan Allah menjadikannya sebagai perantara Allah dengan bangsa Israel. Dengan kata lain, pengalaman doa Musa menjadikannya sebagai pribadi yang dipercaya Allah untuk menjalankan kehendak Allah bagi umatnya. Yang ketiga, Yesus. Mungkin kita bertanya-tanya, mengapa Yesus yang adalah Allah tetap berdoa pula kepada Allah? Doa yang dilakukan Yesus hendaknya menunjukkan suatu kesatuan dengan Bapanya di surga yang hanya mungkin terjadi bagi seorang anak Allah. Yesus mengajarkan bahwa doa bukan hanya semata-mata memohonkan rahmat dari Allah sendiri, melainkan demi keselamatan dan anugerah bagi orang lain. Hal itu dapat kita cermati dari tiap isi doa Yesus yang diceritakan dalam Injil, di mana Yesus senantiasa memohonkan rahmat bagi bangsa Israel, para muridnya, dan bahkan orang yang menyalibkannya. Keempat, Bunda Maria. Bunda Maria cukup dikenal dengan ungkapannya, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Ungkapan tersebut juga merupakan doa yang menampakkan pemberian Bunda Maria untuk menanggapi cinta Allah kepadanya. Sebagaimana Maria mengatakan ya kepada Allah, kita juga diajak untuk menyadari bahwa Allah mempunyai kesempatan untuk mengalirkan rahmat-Nya dalam kehidupan kita. Teman-teman, sebenarnya kitab suci menyajikan begitu banyak tokoh bagi kita untuk dijadikan sebagai teladan doa. Seperti Elia, Daniel, Tobit, dan sebagainya. Akan tetapi, dari tokoh-tokoh yang kita bahas tadi, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa ada beberapa sikap yang mesti kita bangun dalam berdoa yang benar dan baik. Yaitu, yang pertama, sikap penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah. Yang kedua, sikap kerendahan hati di hadapan Allah. Yang ketiga, sikap kerelaan hati untuk menjadi pribadi yang dikehendaki Allah. Dan yang keempat, sikap peduli kepada yang lain. Terima kasih telah menonton konten ini. Semoga kamu semakin CTM, cerdas, tangguh, dan misioner. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di episode selanjutnya.